4 alasan yang menjadikan orang ini menyukai pinjaman online. Guys, welcome back to my channel. Sebenarnya masyarakat di negara kita ini, mereka ini sudah paham ya tentang resiko pinjol, dan banyak kasus-kasus yang diangkat atau di highlight ke media sosial. Satu keluarga ini yang terjerat kemudian mengakhiri hidupnya, ini banyak sekali ya diangkat di media-media sosial ataupun siaran-siaran dari televisi ya. Kenapa ya masyarakat kita ini padahal sudah tahu tentang resikonya yang begitu berbahayanya ya, kenapa masyarakat kita ini masih menyukai bahkan mengapli pinjaman online ya. 4 alasan yang menjadikan orang ini menyukai pinjaman online. Yang pertama adalah lebih praktis ya. Pinjaman online ini lebih praktis ya, untuk cara pengapliannya, untuk cara pengisian data ini bisa dilakukan secara digital ya, dan bisa diakses di mana aja, misalnya di rumah, di tempat kerjaan, ataupun di tongkrongan dan lain sebagainya ya. Proses pengajuannya ini mudah ya, dibandingkan dengan pinjaman konvensional, entah itu perbankan atau leasing dan lain sebagainya. Ini perlu bukti fisik ya sebagai jaminan ya. Tapi dalam pinjaman online ini kita hanya memerlukan bukti digital ya, mungkin hanya berupa KTP ataupun yang lainnya ya. Dan dari segi persyaratannya ini sangat mudah. Tidak banyak masyarakat kita ini yang memiliki akses untuk melakukan pinjaman ke perbankan, mungkin karena faktor jaminannya yang kurang atau persyaratan yang lainnya ini kurang mumpuni. Jadi mereka memilih alternatif untuk melakukan pinjaman di pinjaman online ya. Kemudian faktor yang ketiga adalah kecepatan persetujuan dan pencairan dana ya. Pinjaman online ini hanya memerlukan waktu hitungan menit ya untuk kita ini disetujui atau di ACC ya. Dan begitu juga untuk pencairan dana ya. Pencairan dana pun dalam hitungan menit ya. Berbeda dengan bank konvensional. Untuk persetujuannya mungkin diperlukan waktu 1 kali 24 jam ya. Dan pencairannya biasanya bisa setelah persetujuannya ataupun bisa setelah hari berikutnya ya. Berbeda dengan pinjaman online yang sebegitu instannya. Dan lebih praktis inilah yang menjadi alasan masyarakat kita ini walaupun tahu dampaknya dan resikonya lebih memilih pinjaman online ini. Jumlah pinjaman ini bisa diatur ya. Dalam pinjaman online ini jumlahnya pun kita bisa atur ya, entah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ini bisa diatur ya. Tapi ada beban bunga yang tinggi karena tidak adanya satu jaminan, dan ada biaya-biaya terselubung ya. Kalian ini tidak mengerti ya, yang kalian ini tidak memahaminya ya. Inilah yang menjadi alasan dari masyarakat kita ini untuk lebih memilih pinjaman online daripada pinjaman konvensional ya, entah itu perbankan, leasing dan lainnya. Dan walaupun resikonya ini sangat mengerikan, walaupun resikonya ini mensengsarakan, tapi dengan akses kemudahan inilah pinjaman online ini menjadi favorit untuk masyarakat menengah ke bawah kita ya. Dan perlu kalian simak dan hati-hati ya. Ada beberapa faktor kerugian yang harus kalian mengerti ya. Mitigasi resiko dalam pinjaman online ini juga perlu kalian pahami ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dengan alasan orang menyukai pinjol ini menjadikan barometer dan menjadikan tolak ukur untuk kita selalu berhati-hati dalam menggunakan pinjaman online ini, sehingga tidak timbul masalah baru di kemudian hari. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.